Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aiswarya Rai. Di sini saya selaku perwakilan dari kelompok kami untuk menjelaskan laporan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Kualitas Fasilitas Akademik yang ada di kampus untuk menunjang kenyamanan proses belajar mengajar mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang. Rumusan masalah 1. Bagaimana kualitas fasilitas akademik yang tersedia di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang? 2. Apakah fasilitas akademik yang ada saat ini sudah mampu menunjang kenyamanan proses belajar mengajar mahasiswa? 3. Apa saja aspek fasilitas akademik yang perlu ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman dan efektif? Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama, menganalisis kualitas fasilitas akademik yang tersedia di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang. 2. Menilai tingkat kenyamanan mahasiswa dalam proses belajar mengajar yang dipengaruhi oleh fasilitas akademik yang ada. 3. Memberikan rekomendasi perbaikan dan pengembangan fasilitas akademik untuk meningkatkan kenyamanan dan efektivitas proses pembelajaran di fakultas tersebut. Baiklah, yang pertama yakni hipotesis. Di sini untuk pengujiannya sendiri, kami menggunakan SMART-PLS 4 dengan metode regresi. Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Untuk variabel independennya sendiri terdiri dari 3 yakni X1 perpustakaan, X2 laboratorium, dan X3 ruang kelas. Dan untuk variabel dependen yakni Y itu merupakan penilaian keseluruhan. Di sini terdapat 4 hipotesis. Hipotesis pertama, terdapat pengaruh perpustakaan terhadap penilaian keseluruhan. Hipotesis 2, terdapat pengaruh laboratorium terhadap penilaian keseluruhan. Hipotesis 3, terdapat pengaruh ruang kelas terhadap penilaian keseluruhan. Dan hipotesis 4, terdapat pengaruh perpustakaan, laboratorium, dan ruang kelas secara simultan terhadap penilaian keseluruhan. Dan untuk keempat hipotesis ini, untuk H1, H2, dan H3, itu akan dibuktikan dengan nilai signifikansi dan uji T. Lalu untuk H4, itu akan dibuktikan dengan nilai signifikansi dan uji F. Selanjutnya, uji normalitas. Aturan umum sendiri untuk uji normalitas ini menggunakan skewness dan kurtosis. Skewness atau kurtosis antara minus 2 sampai dengan 2, maka data normal. Dan dapat dilihat pada hasil uji di atas, itu nilai skewness dan kurtosis masing-masing variabel itu terdapat di dalam minus 2 sampai dengan 2. Dengan kata lain, untuk X1, X2, dan X3, kemudian Y, semuanya berdistribusi normal. Selanjutnya adalah uji T. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk pengujian H1, H2, dan H3 itu menggunakan nilai signifikansi dan uji T. Untuk pengujian H1, diketahui nilai sig untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung 52,050 lebih besar dari 1,984. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 yakni perpustakaan terhadap Y yang dimana merupakan penilaian keseluruhan. Kemudian untuk pengujian H2, diketahui nilai sig untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,102 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung 1,651 lebih kecil dari 1,984. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh X2 yang dalam hal ini merupakan laboratorium terhadap Y, yakni penilaian keseluruhan. Lalu kemudian untuk pengujian H3, diketahui nilai sig untuk pengaruh X3 terhadap Y adalah sebesar 0,213 lebih besar dari 0,05
dan nilai T hitung 1,254 lebih kecil dari 1,984, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 juga ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh X3 yakni ruang kelas terhadap Y, yang dalam hal ini merupakan penilaian keseluruhan. Kemudian adalah uji F. Di sini kita menggunakan uji F untuk menguji hipotesis 4 atau H4, di mana diketahui nilai sig untuk pengaruh X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung 1278,989 lebih besar dari 2,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap Y. Kemudian nilai R. Karena di sini kita menggunakan regresi linear berganda, maka nilai R-nya merupakan nilai R square adjusted. Ketahui nilai R square adjusted sebesar 0,975. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 97,5%. Nilai R tersebut termasuk dalam model kuat. Selanjutnya, nilai Z atau Z-score. Di sini terdapat rumus seperti yang terlihat di atas. Untuk keterangan uji Z-nya sendiri, nilai Z positif, maka data berada di atas rata-rata. Jika Z negatif, maka data berada di bawah rata-rata. Jika Z sama dengan 0, maka data persis dengan rata-rata. Kemudian jika nilai Z kurang dari minus 2 atau lebih besar dari 2, itu menunjukkan nilai outlier. Untuk pengujian nilai Z-nya sendiri, di sini kami menggunakan software PSPP. Baiklah, untuk nilai pada X1, nilai Z-nya adalah 4 sama dengan 1,02. Nilai ini berada di atas rata-rata. Untuk 3 itu sama dengan minus 0,57. Nilai ini mendekati namun berada di bawah rata-rata. Untuk 2 itu minus 2,17. Nilai ini outlier dan berada jauh di bawah rata-rata. Untuk 1 sendiri 0 karena tidak terdapat data 1 pada X1. Untuk nilai pada X2, nilai Z-nya adalah 4 itu 0,98. Nilai ini mendekati namun berada di atas rata-rata. Untuk 3 itu sama dengan minus 0,68. Nilai ini mendekati namun berada di bawah rata-rata. Untuk 2 itu sama dengan minus 2,33. Nilai ini outlier dan berada jauh di bawah rata-rata. Untuk satunya 0. Untuk nilai pada X3, nilai Z-nya adalah 41,16. Nilai ini berada di atas rata-rata. 3 itu minus 0,04. Nilai ini sangat mendekati namun masih berada di bawah rata-rata. Untuk 2 itu sama dengan minus 1,23. Nilai ini berada di bawah rata-rata. Dan untuk 1 itu minus 2,43. Nilai ini outlier dan berada jauh di bawah rata-rata. Kemudian yang terakhir nilai pada Y. Nilai Z-nya adalah untuk 4 itu 1,04. Nilai ini berada di atas rata-rata. Kemudian untuk 3 itu minus 0,56. Nilai ini mendekati namun berada di bawah rata-rata. Untuk 2 itu minus 2,16. Nilai ini outlier dan berada jauh di bawah rata-rata. Untuk satunya sendiri itu 0. Simpulan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kualitas fasilitas akademik di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang berperan penting dalam menunjang kenyamanan proses belajar mengajar. Meskipun sebagian besar fasilitas dianggap memadai, terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan mendukung keberhasilan akademik mahasiswa. Upaya perbaikan pada fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengalaman belajar mahasiswa dan efektivitas pengajaran dosen. Baiklah, sekian penjelasan hasil penelitian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.